Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Yang mana nikmat sehat bisa mendapatkan kenikmatan seperti orang yang seperti tidak sakit. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan 4 hadis yang membahas tentang keutamaan Islam. Keutamaan salat. Salat adalah tiangnya Islam, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amril Islam wa amuduhu salah wa dirwatu sanamihil jihad. Yang artinya pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncak perkaranya adalah jihad. Maksud dari hadis ini yaitu adalah perandaian bahwa Islam itu berdiri kokoh karena adanya penyangga. Jika tidak ada penyangga, maka Islam akan lemah. Sebagaimana pula sebagai bangunan, dia berdiri kokoh karena adanya penyangga. Dan selain itu, salat bisa menambahkan kepada diri kita keimanan. Yang mana keimanan itu apabila kita salat, maka keimanan itu akan bertambah, dan semakin bertambahnya maka iman kita akan kuat. Ketika iman kita kuat, maka kita akan bisa bertekad untuk berjihad. Yang mana jihad di jalan Allah itu adalah puncak perkaranya Islam, pahala yang paling besar. Dan ketika kita mati di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan jannah tanpa hisab. Dan selain itu salat adalah amalan Islam, amalan yang pertama kali dihisab. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Artinya, amalan hamba yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Apabila salat kalian baik, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila salat kalian rusak, kalian akan menyesal dan merugi. Maksud dari hadis ini yaitu adalah semua orang yang ada di muka bumi ini akan dikumpulkan dan menjadi satu di padang mahsyar. Allah akan menanyakan satu persatu, salat kalian baik atau tidak, rusak atau tidak, sah atau tidak. Ketika ditanyakan satu persatu, jika salat kalian baik, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Yang mana keselamatan dan keberuntungan ini kalian bisa mendapatkan jannah. Disebabkan karena kalian dunia mempelajari bagaimana cara sholat yang benar dan apa syarat sah sholatnya di dunia. Maka kata Allah, kalian akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan ke dalam jannah. Dan sebagaimana sebaliknya, sholat yang rusak itu dia akan menyesal dan merugi, karena dia di dunia tidak mempelajari sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara-cara
bagaimana hukum-hukum salat dan bagaimana syarat sah salat. Dan mungkin dia dunia berniat salat itu bukan karena Allah, karena orang lain. Karena dari itu selanjutnya kita mendakwahi orang lain untuk salat yang benar. Dan sebelum kita mendakwahi orang lain, maka sepentingnya kita harus mendakwahi keluarga kita dulu. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, yang dikatakan Rasulullah SAW, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wafarriqu bainahum fil madaji', yang artinya perintahkan anak-anak kalian pada umur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak melaksanakannya pada umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Maksud dari hadis ini yaitu adalah sebagai orang tua hendaknya mengajarkan anaknya dari kecil umur 7 tahun untuk menjalankan sholat, karena sholat 5 waktu itu adalah sholat wajib. Dan sebagaimana jika dia tidak melaksanakan, kemudian kata Nabi, pukul. Karena umur 10 tahun, anak yang berumur 10 tahun, dia sudah berpikir mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang harus bisa ditinggalkan, dan mana yang harus dilakukan. Dan orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi juga, akan diancam keras. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara, yang artinya perjanjian antara kami orang-orang muslim dan orang-orang kafir, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maksud dari hadis ini yaitu adalah orang yang meninggalkan salat dia telah kafir. Maka dari itu Nabi mengingatkan kita untuk selalu beristiqomah dalam menjalani salat 5 waktu yang wajib. Karena salat 5 waktu itu wajib atas setiap muslim. Jika ditinggalkan, maka kalian telah kafir. Dan berdirinya saya di sini menyampaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Saya mengajak kalian juga untuk selalu beristiqomah dalam menjalaninya dimanapun, kapanpun, dan sesibuk apapun. Karena jika kalian meninggalkan salat, maka kalian telah kafir. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.